Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kami barusan meluncing satu aplikasi lagi berbasis Excel, yaitu aplikasi kasir yang barangkali bisa digunakan untuk toko ataupun minimarket usaha teman-teman semua. Kami akan jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Mudah sekali teman-teman. Karena kita sudah urutkan sebelah kanan teman-teman, kita sudah urutkan penggunaannya. Nah, tapi sebelum itu kami ingin jelaskan di aplikasi ini kami juga sudah sediakan dashboardnya. Kita bisa lihat penjualan hari ini, jumlah transaksinya, jumlah barang terjual, total penjualannya, total keuntungannya. Kita bisa lihat tren kuantitas terjual bulanan, kemudian tren pendapatan bulanannya. Kemudian di sini juga ada monitor stok yang kita sudah rawan, yang produk terlaris kita bisa lihat teman-teman. Kita bisa cek juga berdasarkan kategori penjualan kita atau berdasarkan produk yang kita pilih, kita bisa lihat semuanya teman-teman. Kita bisa monitor di halaman dashboard utama kita ini. Lantas gimana cara menggunakannya? Mudah teman-teman, ikuti aja alur ini. Pertama kita mulai dari pengaturan, kita isi nama toko, alamat, telepon, email, dan seterusnya. Kalau mau ganti logo, silakan diganti logonya sesuai dengan teman-teman inginkan. Setelah itu isikan tabel referensinya teman-teman. Yang pertama kategori barang yang ada di toko teman-teman. Sesuaikan saja. Kalau ini kan ponsel, maka kategorinya seperti ini. Kalau di teman-teman tokonya apa? Kategorinya sesuaikan, tuliskan namanya di sini. Kemudian satuan yang ada apa saja. Kemudian tentukan juga metode pembayaran yang ada di toko teman-teman atau kasir teman-teman. Udah selesai. Setelah itu kita masuk langkah ketiga. Teman-teman silakan di list semua daftar produk yang ada gitu ya. Namanya, kategori dan seterusnya. Tentukan harga jual grosirnya kalau ada. Harga jual reseller mungkin berbeda ya, harga jual satuan dengan yang lain-lainnya. Kalau ada diskon tuliskan aja teman-teman, apakah berbentuk nominal ataupun berbentuk persen. Sesuaikan saja seperti itu. Kemudian kalau ingin menambah nama supplier atau pelanggan pilih di sini. Mana tahu nih teman-teman, kan pasti ada belanja gitu ya. Stok habis kita mau belanja, tuliskan nama supplier yang ada. Seandainya teman-teman ada barang masuk, artinya ada penambahan barang yang ada dari daftar produk yang sudah ada ini, yaudah di barang masuk inilah isikan. Misalkan teman-teman belanjanya di mana, di Unistar misalkan. Kategori barang yang dibelanjakan apa? Misalkan di sini speaker. Harganya berapa? Misalkan harganya 150.000, berapa yang teman-teman beli? Berapa tambahan barangnya? Kemudian diklik 3 simpan. Maka dia langsung masuk ke daftar produk tadi teman-teman. Yang mulanya tadi speaker kita hanya berapa tadi ya, sekarang sudah menjadi 5 kalau ada daftar barang masuk. Nah, itu. Nah, selesai teman-teman, kita tinggal melakukan transaksi kasir. Nah, ini adalah transaksi kasir kita lakukan di sini, teman-teman. Nah, nomor urut transaksi langsung menyambung dari nomor transaksi sebelumnya. Berarti sebelumnya sudah ada 7 kali transaksi yang sudah kita lakukan. Tanggal terisi secara otomatis teman-teman, tanggal hari ini. Kemudian kasirnya adalah admin sesuai dengan pengaturan tadi. Kemudian teman-teman kalau ada nama pelanggan silakan dipilih ya sesuai dengan daftar tadi. Kalau teman-teman barangkali malas mengisi namanya, nggak usah pakai nama, ya udah dipilih tanda strip aja. Berarti nggak ada nama. Tapi kalau ada nama silakan diisi. Kemudian nama produknya ditentukan. Nah, ini sesuai dengan list yang ada yang kita sudah isi tadi. Kan tadi cuma 3 daftar yang kita coba. Seandainya produknya banyak, teman-teman klik bagian sini, kita bisa melakukan pencarian. Misalkan mau mencari iPhone, yang tampil iPhone saja, speaker misalnya. Jadi yang tampil speaker saja, teman-teman. Seandainya pencariannya banyak gitu ya, bisa dilakukan di sini. Tapi kalau sedikit ya udah langsung pilih di daftar pilihan yang ada. Misalkan ada terjadi pembelian charger misalkan harganya 40.000, udah otomatis ya teman-teman ya. Ada diskon atau enggak? Kalau diskon persen enggak ada, diskon nominal ada enggak? Enggak ada juga. Karena di daftar produk tadi juga enggak ada diskon ya untuk charger. Nah, kosong ya, maka dia juga enggak ada diskon. Alright, kemudian kuantitas ada berapa biji? Kita beli misalkan di sini 2 aja. Nah, selesai 80.000 kita tinggal tambahkan teman-teman, maka dia masuk ke kita transaksi atau list belanja kita gitu ya. Kalau ingin cetak teman-teman silakan langsung dicetak. Ada 3 pilihan cetak nih, ada cetak thermal 58 milimeter hasilnya seperti ini. Nah, seperti swalayan ya, kecil gitu ya. Atau teman-teman ingin cetak yang agak lebih besar, berarti yang 80 milimeter.
Nah, hasilnya seperti ini. Atau teman-teman bisa juga cetak dalam bentuk invoice, for example. Nah, pilih yang cetak A4. Nah, hasilnya seperti ini. Sesuaikan saja dengan model cetak yang ingin teman-teman hasilkan, kan seperti itu. Kembali ke transaksinya, kita anggap Hengki Irawan masih ada belanja yang lain nggak? Misalkan dia masih belanja juga untuk speaker, barangkali dia karena dia Hengki Irawan itu adalah reseller, kita pilih harga reseller. Nah, lebih murah gitu ya. Misalkan dia beli di sini 3, kemudian ditambahkan. Yes, masuk ya teman-teman. Selesai, kita tinggal simpan. Oke, kita simpan datanya, kita bisa lihat datanya di daftar transaksi. Nah, ini adalah transaksi yang sudah pernah kita lakukan. Di sini teman-teman juga bisa cek stock out namanya. Misalkan di sini nih, kita set tanggal hari ini, teman-teman mau lihat produk speaker misalkan. Secara sistem stok teman-teman itu ada 14, tapi di lapangan barangkali jumpa cuma 13 gitu ya. Maka selisih satu, hilang satu buat keterangannya. Misalkan di sini entah rusak atau hilang terserah teman-teman sesuaikan. Kita buat saja keterangannya hilang, simpan. Nah, ini adalah pantauan kita. Kita bisa monitor nih barang yang hilang, barang yang rusak dan seterusnya. Kalau mau ganti password silakan ganti passwordnya teman-teman. Ganti password, kemudian masukkan password lama, password baru dan konfirmasi password barunya batal. Itu ya, kalau mau logout kita logout. Nah, kalau kita logout teman-teman, kita kalau mau transaksi lagi kita harus login lagi gitu ya. Di sini loginnya admin secara default, teman-teman bisa ganti gitu ya, passwordnya 13456, kita login lagi baru bisa melakukan transaksi seperti itu. Nah, setelah dilakukan teman-teman kita bisa kembali ke dashboard kita. Nah, di dashboard ini kita bisa lihat apa namanya, monitor hasil secara umum keseluruhan. Kita refresh, kita mau lihat perubahan datanya, teman-teman. Karena kita sudah melakukan penambahan pembelanjaan gitu ya, ada transaksi baru tadi ya, teman-teman. Kita tinggal refresh, kita bisa lihat hasil update-nya. Nah, jadi total transaksi kita menjadi 10 ya, yang awalnya tadi 8, betul kan? Ada 2 transaksi yang kita tambah tadi, ini jumlah barang terjual. Kita bisa lihat nih stok yang berbahaya, ada speaker teman-teman, ada 2 stok. Artinya harus kita tambah nih, harus belanja lagi gitu ya. Yang paling laris teman-teman di sini adalah charger teman-teman. Yang paling laris 2 ada speaker iPhone laris ketiga. Dan sebelah kirinya kita juga bisa lihat transaksi terakhir kita. I think that's it ya. I think that's it cara penggunaan aplikasi kita. Kami rasa ini worth it sekali ini teman-teman, bisa digunakan untuk UMKM, tempat kedai teman-teman semua. Ya, kerjanya seperti itu, sesimpel yang sudah kami jelaskan. Kalau tertarik teman-teman silakan klik di link bio, link bio kami, dan di situ cari aplikasi kasir gitu teman-teman ya, atau teman-teman bisa juga langsung DM kami. Kak, kalau kami bingung gimana cara menggunakan, kami siap untuk menjelaskannya via Zoom atau video call, Kak. Jadi aman ya, kita akan bantu sampai selesai penggunaan aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.